Coba bayangin deh, ada sebuah peradaban yang super maju, super teratur, tiba-tiba hilang begitu aja. Nggak ada catatan kenapa mereka hancur, nggak ada tanda-tanda perang besar, mereka seakan-akan lenyap dari panggung sejarah, ninggalin teka-teki raksasa yang bikin para ahli pusing tujuh keliling selama ratusan tahun. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah peradaban dengan tata kota yang luar biasa, bahkan rumah-rumahnya punya saluran air pribadi. Gimana bisa mereka hilang gitu aja? Dan kita ini nggak lagi ngomongin soal desa kecil loh. Ini adalah masyarakat urban yang sangat kompleks, yang di masa jayanya bisa menyaingi Mesir dan Mesopotamia. Oke, kita kenalan dulu sama subjek utama di misteri kita ini. Namanya peradaban Lembah Indus. Mereka ini salah satu dari 3 peradaban besar paling awal di dunia, barengan sama Mesir kuno dan Mesopotamia. Kota-kota utama mereka, Mohenjo-daro dan Harappa, itu ibaratnya pusat inovasi dan budaya pada zaman itu. Dan tingkat kemajuan mereka, wah ini gila banget. Bayangin ya, tata kota yang super rapih kayak kota modern, sistem drainase bawah tanah buat ngelola air limbah, sesuatu yang bahkan Roma aja belum punya berabad-abad kemudian. Dan yang lebih bikin kaget, para arkeolog tuh nggak nemuin istana megah atau kuil raksasa. Ini nunjukin kalau masyarakat mereka mungkin sangat berbeda, mungkin lebih setara dibanding peradaban kuno lainnya. Oke, sekarang kita mulai investigasinya. Biasanya nih, kalau ada peradaban besar yang runtuh, tersangka utamanya yaitu itu lagi. Perang, penaklukan, invasi, kehancuran. Jadi, kita mulai penyelidikan kita dari situ. Pertanyaan yang masuk akal banget kan? Sejarah itu kan penuh dengan cerita kerajaan yang dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Apa jangan-jangan ini juga nasib peradaban Lembah Indus? Coba kita lihat bukti-bukti arkeologisnya. Dan, disinilah teori perang mulai goyah. Para arkeolog udah gali situs-situs ini puluhan tahun, dan mereka nggak nemuin tanda-tanda klasik dari penaklukan. Nggak ada tuh lapisan abu, yang artinya kota dibakar habis, nggak ada gudang senjata besar. Aneh banget. Peradaban segede ini harusnya ninggalin jejak pertempuran, tapi di sini hampir nggak ada sama sekali. Jadi poin pentingnya di sini. Kita bisa dengan yakin mencoret perang dari daftar tersangka. Dan ini justru bikin misterinya makin tebal. Kalau bukan kekerasan yang mengakhiri mereka, terus apa dong? Oke, jadi kalau bukan pedang yang menghancurkan mereka, lalu apa? Para ilmuwan harus mencari petunjuk dari sumber yang nggak terduga. Bukan di reruntuhan kota, tapi jauh di dalam lapisan es dan sedimen danau purba. Dan jawabannya ternyata datang dari langit. Ternyata pelakunya mungkin adalah sesuatu yang nggak bisa mereka lawan pakai pedang atau perisai. Bukti-bukti geologis dari inti es dan sedimen danau nunjukin adanya pergeseran iklim yang drastis yang terjadi tepat di saat peradaban ini mulai goyah. Ini bukan kejadian sekali jadi, tapi kayak efek domino yang mematikan. Pertama, hujan muson yang jadi andalan mereka jadi nggak menentu. Akibatnya, sungai-sungai besar seperti Sungai Saraswati yang legendaris, yang jadi urat nadi kehidupan mereka, mulai menyusut dan akhirnya kering kerontang. Kalau udah nggak ada air, ya pertanian mereka hancur. Dan disitulah kuncinya. Seluruh peradaban mereka yang canggih itu dibangun di atas fondasi pertanian yang subur, yang sepenuhnya bergantung sama sungai-sungai ini. Pas airnya hilang, ya fondasinya ambruk. Jadi, apa yang terjadi sama jutaan orang ini pas sumber kehidupan mereka kering? Apa mereka pasrah aja mati kelaparan di kota-kota mereka yang sekarat? Ternyata, cerita sebenarnya jauh lebih kompleks dan jujur aja jauh lebih menarik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa ini kisah kiamat di mana semua orang mati di kota mereka yang kering? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Jawabannya bukan kepunahan, tapi ketahanan. Mereka nggak pasrah nunggu akhir. Mereka beradaptasi. Mereka melakukan satu-satunya hal yang paling masuk akal. Mereka bergerak mencari air. Jadi kata kuncinya di sini tuh bertahap. Bayangin, ini bukan eksodus massal dalam satu malam, ini proses panjang selama beberapa generasi. Mungkin satu keluarga berdiskusi, lihat panen makin parah, terus mutusin buat cari peruntungan di tempat lain, dekat sumber air yang lebih pasti. Mereka menyebar ke timur dan selatan, membentuk komunitas-komunitas yang lebih kecil. Migrasi massal ini menciptakan efek domino. Karena populasinya nggak lagi terpusat di kota, jaringan perdagangan mereka yang luas jadi runtuh. Kota-kota megah itu pelan-pelan jadi kota hantu. Dan seiring waktu, struktur sosial terpadu yang jadi ciri khas peradaban Lembah Indus perlahan-lahan memudar. Jadi mereka nggak lenyap, tapi mereka berubah, melebur ke populasi lokal lain, dan identitas peradaban besar mereka pun perlahan sirna. Meskipun kita udah memecahkan teka-teki utama soal hilangnya mereka,
Kisah peradaban lembah Indus ini masih menyimpan satu misteri besar, sekaligus sebuah pelajaran super penting buat kita semua saat ini. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin frustrasi sekaligus paling menarik dari semua ini. Kita tahu apa yang mereka bangun, kita tahu cara hidup mereka, tapi kita sama sekali nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka meninggalkan ratusan artefak dengan tulisan mereka yang indah dan rumit. Tapi, beda dengan hieroglif Mesir, kita belum menemukan kunci buat membacanya. Bayangin, seluruh sejarah, sastra, dan pengetahuan mereka terkunci di balik simbol-simbol ini. Bisu, setidaknya untuk saat ini, nungguin seseorang yang bisa memecahkan kodenya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah mereka ini adalah pengingat yang keras, bahwa nggak peduli secanggih apapun teknologi atau masyarakat kita semua bergantung pada kestabilan lingkungan. Air itu segalanya. Dan perubahan iklim itu bukan konsep modern, ia telah membentuk dan menghancurkan dunia selama ribuan tahun. Nah, ini pemikiran terakhir yang mau saya tinggalkan buat Anda. Mereka adalah peradaban adidaya pada masanya, tapi mereka nggak berdaya melawan perubahan lingkungan. Peringatan dari mereka bergema selama 4.000 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan? Dan apa yang akan kita lakukan untuk memastikan sejarah tidak terulang kembali?